Mengawali berita pada siang hari ini, pemirsa Komisi Pemberantasan Korupsi KPK resmi menahan Bupati Bangkalan Abdul Latif Amin Imron dalam kasus dugaan suap jual beli jabatan di pemerintah Kabupaten Bangkalan. Selain Bupati, KPK juga menahan sejumlah pihak lain yang juga menyandang status sebagai tersangka. Komisi Pemberantasan Korupsi KPK resmi menahan Bupati Bangkalan Abdul Latif Amin Imron dalam kasus dugaan suap beli jabatan di pemerintah Kabupaten Bangkalan, Jawa Timur pada Kamis 8 Desember dini hari. Selain Bupati, pihak lain yang juga menyandang status tersangka diantaranya Kepala Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Aparatur Agus Eka Leandi, Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Wildan Yulianto, Kepala Dinas Ketahanan Pangan Ahmad Mustaqib, Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Hosin Jamili, serta Kepala Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja Salman Hidayat. Abdul Latif Amin Imron pada periode 2019 hingga 2022 membuka formasi seleksi pada sejumlah posisi di tingkat jabatan pimpinan tinggi atau JPT, termasuk promosi jabatan untuk selon 3 dan 4. Melalui orang kepercayaannya, Abdul Latif meminta komitmen fee berupa uang pada setiap ASN yang berkeinginan untuk bisa dinyatakan terpilih dan lulus dalam seleksi jabatan itu. Adapun ASN yang mengajukan diri dan sepakat untuk memberikan sejumlah uang sehingga dipilih dan dinyatakan lulus oleh tersangka, yakni tersangka AEL, WY, AM, HJ, dan juga SH. Besaran komitmen fee yang diberikan melalui orang kepercayaan Abdul Latif bervariasi. Hal ini sesuai dengan posisi jabatan yang diinginkan. Untuk dugaan besaran nilai komitmen fee tersebut dipatok mulai dari 50 juta hingga 150 juta yang teknis penyerahannya secara tunai melalui orang kepercayaan dari tersangka Abdul Latif. Selain itu diduga ada penerimaan sejumlah uang lain oleh tersangka Abdul Latif karena turut serta dan ikut campur dalam pengaturan sejumlah proyek di seluruh dinas pemerintah Kabupaten Bangkalan dengan penentuan besaran fee sebesar 10% dari setiap nilai anggaran proyek. Jumlah uang yang diduga telah diterima tersangka Abdul Latif melalui orang kepercayaannya sejumlah sekitar 5,3 miliar. Adapun tadi hari Rabu tanggal 7 bulan 12, tim penyidik melakukan pemanggilan terhadap para tersangka dan telah dilakukan pemeriksaan permintaan keterangan sebagai tersangka di Markas Komando Polda Jawa Timur. Selesai dilakukan pemeriksaan, selanjutnya tim penyidik melakukan upaya paksa berupa penangkapan terhadap para tersangka. Dan penangkapan ini kita lakukan di dalam upaya untuk kepentingan penyidikan dan lebih penting lagi adalah mempercepat proses penyidikan serta penyelesaian perkara. Dan tentu kita paham bahwa ada prinsip the sunrise and the sunset principle. Yang berikutnya adalah tersangka kita bawa ke Jakarta dan malam hari ini kita sampaikan kepada publik tentang apa-apa saja perbuatan para tersangka dan konstruksi perkara, berikut juga pasal yang dilanggar. Terkait dengan kepentingan penyidikan, tim penyidik melakukan penahanan. Jadi penahanan yang dilakukan karena bukti yang cukup para tersangka masing-masing selama 20 hari ke depan. Tersangka AEL, WY, AM, HJ, dan SH sebagai pemberi disangkakan melanggar pasal 5 ayat 1 huruf A atau pasal 5 ayat 1 huruf B atau pasal 13 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi.
Sementara Abdul Latif sebagai penerima disangkakan melanggar pasal 12 huruf A atau pasal 12 huruf B atau pasal 11 dan pasal 12B Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi. Jungto pasal 65 ayat 1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana. Dari Surabaya, Jawa Timur, Tim Liputan Madu TV mewartakan.